malam pemirsa, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Tanya Jeng Ayu. Malam hari ini, Jeng Ayu beserta keluarga besar Nusantara TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 3 prajurit TNI yang bertugas di Lebanon. Pemirsa, malam ini kita akan membahas terkait duka TNI di Lebanon yang mungkin Anda sudah tidak asing dengan kabar ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi, Jeng Ayu? Cerita dimulai dari 2 prajurit Indonesia yang menjadi anggota penjaga perdamaian meninggal dunia pada Senin 30 Maret 2026 akibat sebuah ledakan di pinggir jalan di Lebanon Selatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL melalui juru bicaranya mengatakan ledakan tersebut berasal dari sumber yang tidak diketahui dan menghancurkan kendaraan para penjaga perdamaian di dekat Bani Hayyan. Ini merupakan insiden fatal kedua dalam 24 jam setelah sebelumnya seorang prajurit TNI meninggal pada Minggu 29 Maret 2026 yang artinya 1 hari sebelum kejadian yang kedua. Dan pada 29 Maret 2026, sebuah proyektil juga dengan asal tidak diketahui meledak di Lebanon Selatan. Kematian 3 prajurit TNI terjadi tidak lama setelah militer Israel mengumumkan akan meningkatkan serangan darat dan udara terhadap kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon. Tentu, hal ini membuat publik mencurigai Israel atas kematian 3 prajurit Indonesia. Lalu bagaimana Indonesia merespon ini semua? Sebelum itu mari kita bayangkan pemirsa, prajurit Indonesia yang dikirim ke Lebanon dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan PBB dengan misi untuk menjaga perdamaian dunia. Namun apa yang didapat? Kini mereka menjadi korban dalam kericuhan yang terjadi di Lebanon. Tentu ini semua mengundang spekulasi dari berbagai pihak. Tentunya dari beberapa ahli ataupun dari beberapa para politikus yang ada di Indonesia. Semua mengecam kejadian ini. Semua berduka atas kejadian ini. Tapi kita lebih ingin tahu bagaimanakah sikap pemerintah Indonesia terkait dengan adanya insiden kematian 3 prajurit Indonesia yang ada di Lebanon. Kita buka dulu. Di belakang Jeng Ayu ini ada gambar dari 2 tokoh. Jadi menanggapi dengan adanya insiden ini, yang pertama dari Menteri Luar Negeri Sugiono mengecam keras serangan Israel di Lebanon Selatan yang menewaskan prajurit TNI. Indonesia menuntut investigasi penuh dari UNIFIL, mendesak deeskalasi dan menegaskan keamanan pasukan perdamaian PBB tidak bisa ditawar. Hal ini sejalan dengan juru bicara Sekretaris Jenderal PBB yang mengatakan para penjaga perdamaian di Lebanon adalah prajurit yang dikirim ke sana atas nama komunitas internasional dan semua pihak perlu memastikan bahwa mereka dilindungi dan tidak pernah menjadi sasaran. Lalu, mengapa prajurit Indonesia yang seharusnya tidak menjadi sasaran kini menjadi korban? Pertanyaan ini pasti terlintas di benak sebuah orang. Tapi dari PBB menyatakan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan mendalam. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dari pihak militer Israel menanggapi ini? Jadi pemirsa, menurut militer Israel, gugurnya 3 prajurit TNI ini belum tentu tanggung jawab mereka. Israel menyebut kasus ini perlu ditinjau secara menyeluruh untuk menentukan apakah insiden tersebut diakibatkan oleh aktivitas Hizbullah atau aktivitas dari pasukan pertahanan Israel. Israel juga menyebut adanya serangan sebagai tembakan balasan lantaran Hizbullah terlebih dahulu menyerang mereka di posisi pasukan UNIFIL berada.
Pembelaan itu disampaikan oleh Duta Besar Israel Dani Danon dalam sidang darurat PBB usai 3 prajurit TNI dinyatakan gugur dalam serangan Israel di Lebanon pada 29 dan 30 Maret 2026. Israel tidak terima disalahkan dalam serangan ke arah posko pasukan perdamaian PBB yang menewaskan 3 prajurit TNI serta 5 lainnya terluka. Danon menyalahkan Hizbullah dalam tewasnya 3 prajurit TNI ini. Ini mungkin akan menggelitik sejumlah orang, pemirsa. Bayangkan, ada 3 korban dan kita sudah tahu bahwa 3 korban ini berada tepat di area yang saat ini sedang terjadi konflik. Jika kita melihat tugas dari tentara Indonesia yang dikirim ke sana, mereka ditugaskan untuk menjaga perdamaian. Mereka bukan peserta dari perang dan mereka tidak seharusnya jadi korban. Mengapa mereka bisa menjadi korban? Dengan adanya serangan dari Israel ke Lebanon, kemudian adanya korban tentara Indonesia, kini dari PBB menyatakan bahwa mereka belum mengetahui dari mana asalnya serangan tersebut. Kemudian publik semua mengarah kepada Israel, tetapi Israel juga langsung memberikan keterangan bahwa Israel tidak melancarkan serangan. Tetapi statement itu kemudian direvisi dan ditambahkan bahwa ternyata adapun jika memang Israel melakukan serangan, itu merupakan serangan balasan untuk Hizbullah karena Hizbullah sebelumnya menyerang Israel. Jeng Ayu di sini tidak akan banyak berkomentar, pemirsa, karena Jeng Ayu mengembalikan kepada Anda terkait ini semua. Tapi jujur, jika melihat ini semua, saat ini perhatian tertuju pada PBB. Karena pasukan ataupun prajurit Indonesia yang ada di Lebanon adalah di bawah naungan PBB. Dan jelas, meskipun Indonesia mengecam keras, Indonesia meminta keadilan, tapi bisa apa lagi Indonesia? Karena pasukan ini berada di bawah PBB. Jadi jelas yang harus sangat tegas di sini dan untuk mengetahui kelanjutannya seperti apa adalah dari PBB. Jika PBB dengan tegas dan terus mengusut ini dan jika ditemukan ada unsur kesengajaan, PBB bisa menuntut terhadap Israel dan memperjuangkan korban prajurit Indonesia ini. Tapi kembali lagi, jika PBB tidak tegas, maka sudah. Akhirnya kejadian ataupun tragedi ini hanya terkubur begitu saja. Kalau hanya terkubur begitu saja sudah biasa di Indonesia juga itu sudah banyak terjadi kan. Banyak kasus yang tiba-tiba mencuat, ramai, sudah ada korban, terus tiba-tiba hening, terkubur begitu saja. Tapi kita berharap karena ini ada di bawah naungan PBB, kita berharap PBB bisa untuk tegas, untuk bisa memperjuangkan keadilan untuk 3 korban prajurit Indonesia. Karena duka atas meninggalnya 3 prajurit Indonesia ini bukan hanya sekedar duka, pemirsa, tapi ini juga tamparan. Tamparan yang sangat keras untuk dunia. Bahwa ternyata prajurit yang ditugaskan untuk menjaga saat ini malah menjadi sasaran. Ini sangat ironis sekali. Dan untuk itu selanjutnya Jeng Ayu akan memperlihatkan gambar dari 3 orang prajurit yang gugur di Lebanon. Dan sekali lagi Jeng Ayu dengan seluruh keluarga Nusantara TV mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan foto yang akan ditayangkan nanti ini merupakan bentuk penghargaan dari Jeng Ayu dan juga keluarga Nusantara TV atas berpulangnya 3 prajurit yang gugur di medan perang di bawah naungan bendera perdamaian. Maaf pemirsa, ada trouble error. Ini.
Ini adalah foto dari 3 prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon. Yang pertama, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, kemudian Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan. 3 orang ini adalah pasukan yang dikirim Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia yang saat ini mungkin awalnya ditunggu oleh keluarganya untuk pulang dengan selamat, memberikan pelukan hangat, tapi harus pulang hanya meninggalkan aman. Tentu ini menjadi duka yang amat dalam untuk keluarga para korban, dan mari pemirsa, kita sama-sama mendoakan agar para korban ini bisa ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dan tentu mari kita kawal ini semua dan kita lihat sejauh mana ketegasan PBB menanggapi dengan adanya tragedi ini. Dan tentu ini juga sebagai pengingat untuk kita semua. Kita juga berharap bahwa pemerintah Indonesia bisa lebih tegas tentunya dan bisa lebih memperjuangkan apa yang menjadi hak dari warga negara Indonesia. Sekian untuk Tanya Cing Ayu malam hari ini pemirsa. Tetap saksikan Tanya Cing Ayu setiap hari Jumat di Nusantara TV. Dan usai ini jangan kemana-mana karena NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.